Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pertama seri penilaian bisnis mengenai dasar-dasar analisis kelayakan bisnis dalam perspektif penilaian bisnis bagi pemerintah. Perlu digarisbawahi dalam beberapa video ke depan, eee, dasar-dasar mengenai analisis kelayakan bisnis yang akan saya sampaikan, yang akan sedikit mungkin nanti saya share, adalah analisis kelayakan bisnis dalam, kacamata pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga, eee, bagi pihak swasta mau seperti perbankan ataupun, KJPP mungkin agak sedikit bersinggungan, tapi output-nya atau kegunaannya mungkin akan sedikit berbeda. Mungkin langsung saja, di sini bagi yang masih baru pertama mendengar kata penilaian bisnis, mungkin sedikit akan saya review. Dalam penilaian sebenarnya penilaian itu, mungkin yang lebih familiar adalah penilaian, mengenai penilaian properti atau, beberapa, dari kita mungkin lebih sering mengenalnya dengan appraiser atau dengan valuer. Sebenarnya dalam penilaian itu, terbagi menjadi banyak hal, namun juga tidak terbatas pada penilaian properti, penilaian bisnis, maupun penilaian, sumber daya alam. Masih banyak cabang penilaian lainnya seperti penilaian, eee, terhadap benda bersejarah seperti lukisan maupun cagar budaya dan sebagainya. Kemudian penilaian terhadap, barang muatan kapal tenggelam dan sebagainya yang mana, hal itu, menjadi topik bahasan tersendiri. Nah, penilaian bisnis sebenarnya menjadi salah satu cabang dari penilaian itu sendiri. Untuk definisi mengenai penilaian atau latar belakang tentang penilaian, mungkin akan kita bicarakan lebih banyak di, video lainnya. Nah, bagaimana kemudian peran penilaian bisnis ini, bagi pemerintah? Pemerintah ini sekali lagi saya tekankan bahwa pemerintah, itu tidak terbatas pada pemerintah pusat saja, namun pemerintah juga dapat, diartikan sebagai pemerintah daerah. Karena, eee, penilai itu sendiri penilai pemerintah itu sendiri ada, di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Nah, untuk penilaian bisnis sendiri, manfaat atau perannya bagi pemerintah itu setidaknya ada 3, namun ya tidak terbatas pada 3 ini. Yang pertama adalah, eee, menilai saham, ya, saham milik pemerintah, bisa BUMN atau BUMD, ataupun saham-saham pemerintah lainnya seperti, eee, saham-saham yang berasal dari misalnya, BPPN, Aset X BPPN, ya, BPP Aset X BPPN, kemudian aset eks kelolaan PT PPA, maupun juga mungkin nanti ada, aset yang merupakan eks bank dalam likuidasi, ya. Kemudian bagi pemerintah daerah mungkin lebih untuk, penilaian saham, bank, BUMD ya, jadi penilaian saham BUMD. Kemudian yang berikutnya, peran penilaian bisnis bagi pemerintah berikutnya adalah untuk pengujian kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis di sini, yang lebih saya maksud adalah terkait dengan kerjasama pemanfaatan. Jadi, ketika pemerintah daerah atau pemerintah pusat ingin melakukan kerjasama pemanfaatan, barang milik negara atau barang milik daerah, maka terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan bisnis atas proposal rencana tersebut.
Nah, di sini mungkin peran penilaian bisnis bagi pemerintah untuk menentukan apakah proposal kerjasama pemerintah atau yang biasa kita sebut dengan KSP, proposal rencana usaha KSP, BMN atau BMD tersebut layak sehingga memberikan pemasukan baik dalam bentuk PNBP ataupun PAD mungkin kalau di pemerintah daerah yang maksimum. Kemudian selain itu juga ada AMDES. AMDES ini singkatan dari analisis mengenai dampak ekonomi dan sosial terhadap proyek-proyek tertentu. Sebagai contoh, misalkan ketika pemerintah pusat ingin melakukan hibah suatu proyek atau misalkan pemerintah pusat akibat adanya undang-undang mengenai kewenangan pengelolaan tertentu, misalkan bandara atau pelabuhan dan sebagainya, terminal, kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah, maka bisa dilakukan AMDES-nya terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana sih manfaat dari proyek yang akan dihibahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal lain yang bisa digunakan bagi pemerintah, ya, misalkan adalah menghitung kerugian negara. Menghitung kerugian negara. Dalam hal ini misalkan waktu itu kita melihat ada kasus, bukan ada kasus, ada musibah yang menimpa kilang minyak Pertamina, di mana di situ kilang minyak Pertamina kebakaran. Nah, di situ penilaian bisnis bisa berperan dengan menghitung berapa kerugian negara yang harus ditanggung oleh negara akibat adanya kebakaran kilang minyak tersebut. Itu mungkin sedikit terkait dengan peran penilaian bisnis bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lanjut, kemudian kita akan membahas sedikit mengenai analisis kelayakan bisnis. Di sini referensi yang menjadi rujukan saya adalah Ahmad Subagio dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis, Teori dan Aplikasinya. Ahmad Subagio menyebutkan untuk pengertian analisis kelayakan bisnis adalah studi mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa studi kelayakan bisnis ini dilakukan terhadap rencana, ya, dilakukan terhadap rencana suatu bisnis atau usaha. Dalam skala pemerintah mungkin kita bisa menyebutnya rencana proyek. Nah, dari definisi analisis kelayakan bisnis ini terdapat 3 hal yang bisa kita tarik sebenarnya, yaitu studi mendalam, ya, yang memastikan bahwa kondisinya layak, dan juga ada bisnis nih. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu, kita akan detailkan satu-satu. Yang dimaksud mendalam itu seperti apa? Ya, yang dimaksud mendalam nanti kita akan melihat terdapat beberapa aspek, ya, terdapat beberapa aspek yang menjadi aspek dalam analisis kelayakan bisnis. Di bagian berikutnya, di sini ada 5 aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar pemasaran, aspek teknis atau operasi dan teknologi, aspek sumber daya manusia atau manajemen dan organisasi, dan ditutup dengan aspek keuangan. Berikutnya adalah definisi mengenai layak. Ya, sebenarnya apa itu definisi layak? Secara sederhana, layak itu dapat kita artikan sebagai kondisi di mana keuntungan dari suatu proyek ini lebih besar daripada pengeluarannya, atau mungkin bukan keuntungan, tapi pendapatannya. Misalkan pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sehingga layak ini bisa kita definisikan sebagai untung. Ya, sehingga layak ini bisa kita definisikan sebagai untung. Pendapatan, pengeluaran, dan sebagainya, ini kemudian dalam menentukan, dalam menghitung kelayakan bisnisnya adalah harus kita kuantifikasi, yaitu menggunakan mata uang, menggunakan uang. Dalam hal ini pendapatan kita kuantifikasi menjadi arus kas masuk,
Sedangkan pengeluaran kita definisikan menjadi arus kas keluar. Mungkin nanti secara teknis kita akan bahas lebih mendalam mengenai layak atau tidak layak ini kriterianya seperti apa. Ya, kemudian ada bisnis. Nah, bisnis di sini sudah jelas bahwa definisi dari bisnis sendiri adalah kegiatan untuk mencari profit ya, atau untuk mencari keuntungan. Oke, nanti akan muncul pertanyaan bagaimana dengan pemerintah? Bagaimana dengan pemerintah ketika pemerintah punya pilihan akibat keterbatasan dana atau karena adanya scarcity dari sebuah resource, maka pemerintah punya pilihan. Dalam hal ini misalkan pemerintah punya pilihan. Apakah dia harus membangun rumah sakit atau dia harus membangun jembatan? Dua hal yang berbeda, dua hal yang sektornya berbeda. Rumah sakit ada di bidang kesehatan, jembatan ada di mungkin di sarana prasarana transportasi atau infrastruktur mungkin ya. Nah, bagaimana pemerintah kemudian memutuskan mana yang akan dibangun terlebih dahulu, apa cost benefitnya dan sebagainya. Sedangkan untuk jembatan mungkin pengeluarannya bisa terlihat. Pengeluarannya adalah biaya yang digunakan untuk membangun jembatan. Tapi bagaimana dengan pendapatannya? Apakah pemerintah bisa mengkuantifikasi ya, dari jembatan ini apa arus kas masuk dan sebagainya? Ya, nanti pada video berikutnya kita juga akan bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Bisnis ini dilakukan oleh swasta. Tapi dalam kacamata pemerintah, bagaimana pemerintah bisa menentukan sebuah proyek ini layak atau tidak layak? Ya, karena pemerintah tidak berbisnis begitu ya. Kemudian kita lanjut ke dalam aspek dari analisis kelayakan bisnis. Di sini terdapat 5 aspek, yaitu ada hukum, pasar dan pemasaran, teknis atau operasi dan teknologi, SDM, dan juga keuangan. Dalam video ini, dalam serial video ini, kita akan banyak membahas tentang keuangan, ya, di mana di keuangan ini kita akan melihat atau kita akan belajar mendetil bagaimana kita menentukan suatu proyek itu layak secara keuangan. Itu seperti apa? Tadi keuangan sendiri ada 3 poin. Ada 3 poin yang menjadi output dari analisis kelayakan bisnis untuk aspek keuangan. Yaitu nanti kita akan belajar bagaimana menentukan atau belajar tentang prinsip keuangan dan juga time value of money, risk return dan WACC, serta investment decision criteria. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan investment decision criteria, di mana investment decision criteria ini terbagi menjadi beberapa indikator mungkin ya. Ada beberapa ini. Contohnya adalah NPV, kemudian ada IRR, ada payback period, kemudian ada profitability index dan sebagainya. Nah, 4 hal ini tidak terbatas pada 4 ini ya, cuman 4 inilah yang mungkin paling sering digunakan baik oleh analis, baik oleh konsultan, baik oleh mungkin KJPP dan sebagai kantor jasa penilai publik dan sebagainya, juga termasuk pemerintah sendiri ya. Pemerintah juga menggunakan indikator-indikator tersebut untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis. Output dari seri video ini adalah pendengar ataupun penonton dapat memahami atau mengerti ketika NPV itu bernilai sekian, itu apa artinya. Ketika IRR itu sekian, itu apa artinya. Termasuk juga nanti kita akan belajar menghitung bagaimana cara mencari NPV, cara menghitung IRR, cara menentukan payback, dan juga profitability index. Ya, sehingga angka-angka itu ketika disodorkan ya dari konsultan kepada pemerintah, pemerintah juga bisa memahami bahwa NPV sekian ratus juta ini apa artinya. IRR sekian persen ini apa artinya. Ya, discount rate sekian ini maksudnya apa. Payback sekian tahun ini apa dampaknya. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Di sini terdapat desain materi pembelajaran yang akan menjadi topik pembahasan setiap video berikutnya. Di video berikutnya,
Saya akan membahas tentang 5 prinsip keuangan dan juga time value of money, di mana time value of money ini dia akan menjadi basic bagi kita, nanti untuk menganalisa, indikator keuangan dan juga mungkin nanti kita juga, ketika berbicara keuangan publik, kita juga akan menggunakan time value of money. Sehingga time value of money adalah basic untuk memahami, beberapa materi berikutnya. Kemudian di video berikutnya terdapat konsep risk and return, di mana risk and return, termasuk juga WACC ya. WACC merupakan singkatan dari Weighted Average Cost of Capital, di mana WACC ini menjadi satu hal yang krusial dalam menganalisa proyek, karena WACC lah yang menentukan ya apakah NPV tersebut, apakah IRR tersebut adalah indikator yang reliable, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat kita gunakan. Termasuk nanti juga kita akan melihat bagaimana penerapannya pada proyek di pemerintah. Kemudian ada investment decision criteria. Di sini pada seri video tersebut kita akan belajar mengenai NPV, kemudian IRR, kemudian profitability index, kemudian payback period, dan juga indikator lainnya yang menunjukkan atau yang dapat kita gunakan sebagai indikator kelayakan sebuah proyek. Kemudian kita akan pelajari tentang proposal kerjasama pemanfaatan dan cara analisanya. Cara analisa terkait proposal KSP ini akan saya ambil referensinya menggunakan Capdirjen 291 tahun 2020 ya dari DJKN, dari Kementerian Keuangan, yang mana Capdirjen tersebut membahas tentang tata cara analisa atau pedoman untuk melakukan analisa proposal rencana usaha KSP BUMN. Nah, nanti kita akan lihat poin-poinnya dalam sebuah proposal rencana usaha ini, apa saja yang perlu dilakukan analisa dan apa saja yang memang perlu ya menjadi perhatian bagi penilai maupun juga bagi pemerintah. Berikutnya terakhir di video terakhir nanti di video kelima adalah mengenai keuangan publik. Ya, keuangan publik ini nanti rencananya akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian dengan pengadaan barang publik. Ya, dengan pengadaan barang publik. Nanti kita akan melihat bagaimana pemerintah secara teori, pemerintah memilih barang apa yang akan dibeli. Pemerintah memutuskan bagaimana cara pendanaannya, dan juga bagaimana kemudian pemerintah memutuskan barang ini punya manfaat lebih banyak dari barang ini, atau proyek ini akan memiliki return yang lebih besar dari proyek yang lain. Mungkin cukup sekian untuk video pengenalan seri penilaian bisnis kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.